nastar kinclong shiny, mulus no retak. Di video ini aku akan share tutorial lengkap beserta tips-tipsnya. Jadi nonton full sampai selesai, jangan di skip-skip ya, supaya tidak ada tips penting yang terlewat. Nah banget, yuk cobain ya. Hai tim Happy Baking, yuk kali ini kita bikin Queen of Cookies, nastar yang selalu ada di setiap hari raya. Nah, resep nastar ini dari buku resep Happy Baking with Lina Chandra. Terdiri dari 80 resep, ada resep kue, cookies, roti, jajanan pasar, lauk, dan dessert. Bahan-bahannya butter 200 gram, ini margarin 50 gram, ini gula pasir 200 gram, akan kita blender dulu menjadi gula halus ya. Kuning telur 2 butir, terigu kompas, ini maizena 100 gram, dan susu bubuk 100 gram. Ini terigu kompas kita akan timbang 350 gram, tetapi kita akan sesuaikan nanti adonannya, tuang secukupnya ya. Kita harus tekstur adonannya yang pas untuk dipulung. Jadi terigu nanti jangan dimasuk semua dulu. Oke, ini resepnya, hasilnya itu pada saat pertama kita gigit itu ada tekstur crunchy-nya, dan setelah itu begitu masuk di mulut akan lumer di mulut. Enak banget deh pokoknya. Yuk cobain. Oke, sekarang kita pertama akan blender dulu ya gula pasirnya ini supaya menjadi gula halus. Ini blender menggunakan grand blender Signora. Super cepat ya, cukup 10-15 detik saja. Ini kita tuang. Mulai halus, ini aku aduk biar rata semua ya. Oke, nah super halus ya, sekitar 10 detik saja, jadi tidak repot sama sekali, tidak perlu gula halus lagi, cukup kita blender. Dalam 10 detik sudah jadi gula halus ya. Masukkan butternya, butter suhu ruang ya, sudah dikeluarkan dari kulkas sehingga nggak keras lagi. Kemudian margarin, kalau mau bikin full butter juga boleh, atau mau full margarin juga boleh, cuma teksturnya pasti beda, lebih lembut yang pakai butter dan lebih harum pastinya ya. Oke, kemudian masukkan gula halusnya, gula pasir yang sudah di blender. Kita aduk pakai whisk, kalau mau pakai mixer juga boleh, pakai whisk juga boleh. Kalau pakai mixer itu kocok sekitar 1 menit saja ya, 30 detik sampai 60 detik kira-kira, cuman sampai tercampur rata saja antara butter dan gula halusnya. Nggak usah dikocok terlalu lama supaya nanti hasilnya nastarnya tidak melebar ya pada saat dipanggang. Aduk pakai whisk saja juga boleh. Oke, setelah tercampur rata begini, kita masukkan kuning telurnya. Aduk sampai tercampur rata lagi ya. Kemudian masukkan ini maizena. Nah, resep ini maizenanya cukup banyak untuk menghasilkan tekstur yang crunchy pada saat pertama kena digigit di gigi kita ya, pada saat digigit, tapi sesudah itu dia akan lumer masuk di mulut. Nah, ini masukkan susu bubuknya juga, kita aduk.
Oke, untuk terigunya seperti biasa aku gunakan terigu kompas dari Sahabat Kuliner Interflower. Terigu kompas ini sudah mendapatkan super brands ya, dan sudah berusia lebih dari 50 tahun. Ini andalan banget, hasil kue semuanya bagus ya, mau kue kering, kue basah, cake segala macam. Ini kita siapkan 350 gram ya. Nah, kita masukin secukupnya karena kelembaban tepung beda, dan juga butter, margarin yang kita gunakan kandungan lemaknya juga berbeda-beda ya. Jadi harus kita sesuaikan dengan kondisi adonan. Masukkan sebagian dulu. Nah, ini aku ganti dengan spatula ya supaya lebih gampang. Oke, udah kita aduk sampai tercampur rata ya. Jadi dengan spatula Mona ini kita bisa aduk pakai spatula aja, nggak usah pakai tangan ya. Karena adonan nastar itu dia kalau lama terkena tangan, kena panas tangan, itu butternya bisa meleleh, bisa kurang bagus. Nah, untuk membentuknya juga sebaiknya di suhu ruangan ber-AC, atau mau disimpan dulu di kulkas supaya lebih gampang dibentuk juga boleh, atau langsung dibentuk juga boleh. Nah, ini tekstur akhir adonannya ya. Adonannya pas untuk dipulung ya. Oke. Nah, ini sendok takar Mona, dia dari 1/8 sendok teh ya, 1/4 sendok teh, setengah sendok teh, 1 sendok teh, setengah sendok makan sampai 1 sendok makan ya. Jadi satu set isi 6. Nah, untuk adonan kulit aku akan pakai yang ukuran setengah sendok makan. Setengah sendok makan ya. Kemudian kita pipihkan. Nih, selainya kita bentuk oval lonjong ini ya. Ini kurang lebih 5,5 gram berat adonannya. Oke, kemudian kita bungkus. Untuk resep isian selai nastarnya sudah ada di video YouTube sebelumnya ya. Ini aku gunakan takaran setengah sendok teh, sendok takar Mona Bakeware. Kita gulung sampai halus ya, supaya nanti permukaannya mulus dan enggak retak. Sambil ujungnya ditekan sampai ketinggian yang kita inginkan. Kalau adonannya banyak, yang muluknya lama, kita masukin ke kulkas ya sebagian adonannya, seberapa cukup untuk dipakai dulu yang dikeluarin. Oke. Ini yang bentuk bulat. Kita bungkus ya. Kemudian setelah tertutup selainya dengan adonan kulit, lalu kita pulung sampai benar-benar halus permukaan kulitnya, supaya nanti tidak ada retak-retakannya ya setelah dipanggang. Nah, seperti ini. Oke, udah selesai. Ini satu resep yang kita bikin tadi ya. Ini yang bentuk oval dan ini yang bentuk bulat. Ini aku gunakan komersial baking pan Mona ya. Ukurannya 53 x 38 cm. Ini nggak sampai full satu resep tadi.
Kalau mau bikin banyak bisa dikalikan beberapa resep. Nah, ini aku panggang menggunakan oven Signora De Braun 150 liter sehingga muat sangat banyak sekaligus ya. Di dalamnya ini ada 5 slot tingkat. Untuk bahan olesannya ini 2 kuning telur ya. Maaf, 1 pecah tadi kena kulit telurnya waktu dipisahkan dengan putihnya. Nah, lalu kita tambahkan 1 sendok teh minyak. Lalu beri 1 sendok teh madu, setengah sendok teh susu kental manis. Ini diaduk, nggak usah dikocok sampai berbusa ya, cukup diaduk supaya rata. Kemudian kita saring ya, supaya memastikan olesan ini benar-benar halus. Sudah matang, nastarnya kita keluarkan ya. Tadi aku panggang suhu 125 api atas bawah 15 menit, lalu 110 5 menit. Nah, ini kita biarkan sekitar 30 menit, 40 menit ya, sampai agak hangat, baru akan kita oles dengan bahan olesannya ya. Kita tunggu sebentar. Kita akan oles ya. Kita akan oles 2 kali. Ini pengolesan pertama dulu. Oles, usahakan rata, tertutup semua. Oke, setelah selesai oles yang bulat, sekarang kita akan oles yang oval ya. Bentuk oval. Ini kita oles satu arah. Oles bagian samping dan bagian atasnya. Dan juga kiri kanannya ini kita oles juga ya. Nah, oke, kita udah selesai oles yang pertama kali. Setelah selesai oles, ini yang pertama kali dioles tadi udah kering ya, udah nggak nempel. Sudah bisa kita oles untuk yang kedua kali. Nah, sekarang akan kita oles yang kedua kali. Biar hasilnya lebih cantik warnanya. Nah, ini yang bulat udah kita oles 2 kali ya, warnanya jadi lebih kinclong. Ini yang oval masih 1 kali. Nah, ini perbandingan warnanya ya, yang 1 kali oles dengan yang 2 kali oles. Nah, ini udah selesai kita oles 2 kali semua ya. Yang oval juga udah dioles 2 kali. Oke, sekarang kita panggang ya. Setelah pengolesan ini aku panggang dengan api atas saja, suhu 110 sekitar 15 menit ya, atau sampai warna yang diinginkan. Sesuaikan dengan oven masing-masing. Oven Signora De Braun ini kapasitasnya super jumbo sehingga muat sangat banyak sekaligus, jadi pastinya hemat listrik dan hemat waktu. Cocok banget untuk bakulan ataupun yang hobi bikin kue kering. Bisa selesai dalam jumlah banyak sekaligus sehingga sangat menghemat waktu. Nah, ini dia hasil nastar kita. Benar-benar sangat shiny, kinclong, mengkilap ya. Permukaannya juga mulus, enggak retak-retak. Juga tidak melebar. Bentuknya tetap stabil seperti sekarang kita kemas sebelum dalam dipanggang. toples. Untuk pengemasannya ini sekarang sangat banyak pilihan ya. Ada toples yang bulat, ada toples yang persegi. Tentunya kita paskan dengan ukuran nastar kita supaya bisa tertata dengan rapi dan pas seperti ini ya. Ada juga yang suka memberikan paper cup di bawah nastarnya. Sekarang layer kedua. Tentunya semua kembali ke selera pembuatnya dan juga supaya nastarnya itu bisa lebih pas di dalam toples.
karena nastar ini sangat rapuh ya, sehingga perlu diperhatikan untuk keamanan packingnya, apalagi kalau untuk dikirim ke customer. Ini karena dalam rangka Imlek aku beri isolasi washi tape tema Imlek. Sekarang nastar ovalnya juga akan aku simpan dalam toples cantik untuk disajikan pada saat Imlek nanti. Bisa juga dikemas dalam toples persegi ya. Cakep ya. Yuk kita cobain ya. Cobain ya. Dia ada teksturnya dan langsung lumer di mulut. Enak banget. Selain nastarnya juga pas, ada aroma cengkeh sedikit dan juga warnanya cakep dan ada asam manisnya pas. Sempurna banget. Yuk cobain ya. Oke, thanks for watching ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Happy baking!